Suku bangsa yang ada di Indonesia kini pun terancam punah akibat kebijakan pembangunan yang mengancam pelestarian budaya suku asli Indonesia, yang pada akibatnya keberadaan suku-suku primitif di Indonesia ini pun terancam punah. Suku Gugu, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, orang pendek itu juga dikenal sebagai si Bigau. Di Jambi sendiri, selain disebut Uhang Pandak yang merupakan dialek dari orang pendek, juga disebut Antu Pandak dan si Gugu. Menurut legenda masyarakat Jambi, suku orang pendek adalah suku yang ramah dan tidak mengganggu orang lain. Dengan tinggi hanya 90 cm, mereka berburu hewan-hewan kecil sebagai makanan utamanya. William Marsden yang menghabiskan masa mudanya di Sumatera antara tahun 1754 sampai 1836 sudah menyinggung soal si Gugu ini dalam bukunya yang berjudul History of Sumatra. Dalam buku edisi tahun 1811, Marsden yang juga dari Inggris menceritakan bahwa di antara Palembang dan Jambi ada dua suku yang hidup di hutan, yakni suku Kubu dan Gugu. Gugu, dijelaskan Marsden, mereka berbadan kecil dan berbulu di sekujur tubuhnya. Selain itu, Deborah Mater juga berhasil membuktikan keberadaan suku orang pendek dan membawa status suku orang pendek menjadi fenomena internasional. Suku Moro Maluku. Sebenarnya, suku bangsa Moro adalah sebuah suku yang terdapat di Filipina, namun juga terdapat di Indonesia, bahkan tersebar di berbagai pulau. Di antaranya adalah di Maluku dengan nama Pulau Morotai dan Halmahera. Di Sumatera terdapat Kecamatan Moro di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Film The Island of Dr. Moreau sempat menjadi buah bibir dunia pada tahun 1996 silam, diadaptasi dari novel karya H.G. Wells dengan judul yang sama. Film ini dinilai memiliki hubungan dengan suku Moro di Halmahera. Dalam film ini diceritakan bahwa suku Moro adalah manusia mistis berwujud seperti hewan. Dan jika menurut legenda lokal, selain wujud suku Moro yang bisa menyerupai binatang, apabila ada kejadian aneh seperti sepotong tangan melayang sambil menjepit rokok di jarinya atau suara misterius, hal itu dianggap sebagai aktivitas seorang Moro. Suku Kubu Jambi. Suku Kubu atau yang dikenal luas sebagai suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Populasi mereka saat ini diperkirakan hanya tinggal sekitar 200.000 orang saja. Menurut tradisi lisan, suku anak dalam merupakan orang Malo sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam Taman Nasional Bukit 12. Mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Tradisi lain menyebutkan mereka berasal dari Pagaruyung yang mengungsi ke daerah Jambi. Hal ini diperkuat dengan adat suku anak dalam yang mempunyai adat dan bahasa dengan suku Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini kehidupan mereka sangat mengenaskan. Seiring dengan hilangnya sumber daya hutan yang ada di Jambi dan Sumatera Selatan, proses-proses marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan suku bangsa dominan atau orang Melayu membuat populasi mereka kian berkurang. Suku asli Dayak Punan, Kalimantan. Banyak cerita mengenai keberadaan suku Dayak Punan Kaki Merah ini. Menurut penuturan warga Dayak, suku Punan Kaki Merah ini adalah suku yang memiliki kemampuan ahli dalam berburu dan meramu obat-obatan herbal. Selain itu, mereka juga memiliki kata lamunan, sejenis mantra sakti yang bisa membuat mereka menghilang di balik sehelai daun. Mungkin karena mantra inilah, keberadaan suku Dayak Punan Kaki Merah ini sulit dibuktikan. Banyak pihak yang mengaku pernah melihat jejak kaki, tapi tak pernah melihat wujud manusianya. Suku Polahi, Gorontalo. Suku Polahi merupakan kelompok masyarakat nomaden atau berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan lainnya dan memilih menyusuri pedalaman hutan Bulihato, Gorontalo sebagai tempat tinggal. Karena tinggal di kedalaman hutan belantara yang jauh dari jangkauan dunia luar, suku Polahi ini termasuk suku yang jauh tertinggal dan lebih primitif dibanding suku-suku lain di pedalaman hutan Indonesia. Saking terasingnya dari dunia luar, suku Polahi ini belum mengenal pakaian, hari dan tanggal, bahkan mereka tidak mengenal agama. Suku Mantai Aceh. Suku Mantai atau juga Dieja Mantir adalah salah satu etnik terawal yang disebut-sebut dalam legenda rakyat yang pernah mendiami Aceh.
Suku ini bersama suku-suku asli lainnya merupakan etnik-etnik pembentuk suku Aceh yang ada sekarang. Sampai saat ini masih belum terdapat bukti ilmiah yang kuat terhadap keberadaan suku ini. Belum lama ini, jagat dunia maya dihebohkan oleh sosok misterius yang tertangkap kamera di sekitaran hutan Aceh ketika para rider motocross tengah bertualang di sekitaran hutan Aceh. Nampak sosok seperti manusia tanpa busana yang tengah membawa kayu. Begitu dikejar, makhluk tersebut lari sekencang-kencangnya dan menghilang tanpa jejak. Kabarnya, makhluk tersebut adalah suku Mante. Di samping penampakan itu, pada tahun 1987 silam, seorang pawang hutan Gusdar Effendi pernah menemukan suku Mante di gua-gua sepanjang hutan pedalaman Aceh dengan tinggi badan hanya sekitar 1 meter dan rambut yang panjang. Tetapi banyak yang bilang suku kerdil ini dikabarkan telah punah. Suku Sakai Riau. Suku Sakai adalah suku yang hidup di pedalaman hutan Riau dan merupakan masyarakat keturunan Minangkabau. Suku ini menjadi salah satu suku pedalaman yang terasing di Indonesia karena kebiasaan mereka yang hidup berpindah-pindah menyusuri hutan dan tidak ada yang tahu berapa jumlah pasti dari masyarakat suku Sakai ini. Suku Sakai memilih hutan yang asli sebagai tempat tinggal mereka dan bertahan hidup dengan bertani dan berladang. Namun, dengan kebiasaan masyarakat yang hidup berpindah-pindah di hutan dan seiring semakin berkurangnya kawasan hutan akibat alih fungsi lahan hutan membuat masyarakat suku Sakai kesulitan mencari tempat tinggal dan kehilangan mata pencahariannya, membuat ruang gerak suku Sakai di Indonesia ini semakin terbatas. Suku Samin, Jawa Tengah. Suku Samin merupakan suku pedalaman di Indonesia yang terasing dan terancam kepunahannya. Suku Samin tersebar di daerah Blora, Pati, dan sebagian wilayah Bojonegoro. Suku Samin atau yang juga disebut Wong Rikep ini memilih tinggal di tengah hutan di kawasan pegunungan Kendeng dan menjauhkan diri dari keramaian masyarakat. Mereka lebih memilih hidup mandiri bersahabat dengan alam tanpa mengeksploitasi secara berlebihan dan menolak penuh aturan pemerintah. Penolakan terhadap pemerintah pada suku ini bermula pada sikap pendahulunya, yaitu Samin Surasentiko yang menentang keras sikap kapitalisme dan materialisme pemerintah Belanda. Suku Kombe dan Korowai, Papua. Mungkin banyak dari Anda yang belum pernah mendengar suku ini di Indonesia, karena suku ini baru ditemukan keberadaannya 30 tahun yang lalu. Suku ini merupakan suku etnis yang tinggal di pedalaman hutan Papua dan membangun rumah-rumah mereka di atas pohon. Kedua suku ini memiliki ritual budaya yang hampir sama. Salah satunya adalah masih menggunakan koteka sebagai pakaian mereka hingga kini, meskipun pada awal ditemukannya telah dikenalkan dengan pakaian. Di Indonesia, kedua suku ini juga merupakan suku kanibal. Mereka akan memakan sesamanya sebagai bentuk hukuman atau digunakan sebagai sistem peradilan yang dianut oleh mereka. Suku Oni, Kabupaten Bone. Suku Oni adalah suku primitif yang tinggal di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini memiliki tubuh kerdil dengan tinggi hanya sekitar 70 cm. Mereka hidup di gua-gua tersembunyi di daerah pegunungan. Salah satu yang diketahui adalah di Dusun Deko Mapestangka Ponre, sekitar 60 km dari kota Watampone. Fisik suku Oni seperti manusia normal, namun ukuran tubuhnya seperti anak kecil, wajahnya keriput seperti orang tua. Pakaian yang digunakan sehari-hari terbuat dari kulit tendunan kayu dan dibentuk menjadi pakaian. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka hanya bergantung pada buah-buahan yang berada di hutan di sekitar pemukiman mereka. Saat ini, keberadaan mereka sangat sulit untuk diketahui dan ditemukan, karena wilayah pemukimannya semakin tersembunyi. Sekilas akan terlintas di pikiran kita, mengapa mereka tidak bergabung dengan manusia-manusia lain yang peradabannya lebih maju. Mungkin suku-suku tersebut lebih memilih untuk hidup damai dan jauh dari hingar-bingar kemajuan peradaban manusia.